Bahkan kalau untuk di website itu beratnya lebih berat V2 Trailblaze dibanding 1199S guys. Beda hampir 9 atau 10 kilo. Tapi rasanya masih enak V2 Trailblaze. Yang gue rasakan menggunakan 1199S itu adalah kaku guys handlingnya. Dia kalau kita ajak tekuk, kalau kita udah agak lebih miring pengen cornering, rasanya nih motor pengen diri lagi. Ini totally sama tempatnya dengan Panigale 1199 ya. Plug ketip plug sama. Tempatnya pun sama, posisinya pun sama, karena mereka menganut dengan yang namanya hemat budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel YouTube-nya Biker Second Sport. Oke. Kali ini mungkin pembahasan yang lumayan menarik, kita sama-sama saling belajar, yaitu adalah kita punya dua ultimate dari pabrikan Ducati. Yaitu kita punya Ducati Panigale 1199S dengan V2 Trailblaze. Serupa tapi tak sama. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang motor ini memiliki aura kemiripan yang sama walaupun tahun yang berbeda. Dan juga ini sangat menarik untuk kita bahas karena kenapa? Menurut gue motor ini banyak kemiripannya dan juga banyak perbedaannya. Layak banget kita bahas, kita lihat perbedaannya apa aja, kita lihat persamaannya apa aja. Tapi bang, pasti kan nggak apple to apple secara 1199S itu tahun lama 2013, sedangkan V2 Trailblaze tahun 2022. Tapi jangan salah, ada persamaan yang sangat menarik di motor ini nanti kita bahas. Tapi yang pertama kita bahas adalah perbedaannya dulu. Let's go! Yang pertama guys, dari soal desain. Nah, kalau masalah soal desain ini balik lagi ke selera mata kalian. Tapi untuk dua-duanya di motor ini, menurut gua Ducati membuat desain Panigale itu nggak pernah salah. Nggak pernah bener juga. Bagi yang nggak suka Ducati, yang bagi yang nggak bener juga ya. Yang nggak pernah salahnya adalah fans-fansnya Ducati ya. Karena kenapa mereka memiliki, mungkin desainernya Ducati itu adalah one of the best creator design in the world, mobil setelah MV Agusta. Makanya mereka membuat dua motor ini memiliki desain yang sangat timeless dan ganteng sekali. Kalian bayangkan 2013, gila. Sekarang udah 2025, desainnya nggak ketinggalan zaman. Nggak kalah dengan V2 Trailblaze. Dan juga menurut gua ini adalah salah satu creator desainer terbaik yang pernah Ducati bikin. Kalau kalian lebih milih 1199S atau Panigale V2 Trailblaze. Dua-duanya benar-benar ganteng semua. Let's go, kita lihat yang kedua perbedaannya. Oke, lalu yang kedua perbedaannya adalah dari segi feature. Kenapa gue bilang dari segi feature? Balik lagi tadi pasti ada nanya, bang nggak bisa apple to apple. Memang 1199S belum lengkap seperti Panigale V2 Trailblaze. Tapi jangan salah, untuk fitur di tahun 2013 ini, motor ini memiliki teknologi yang menurut gue sudah sangat mapan di tahunnya. Yang pertama dari fitur safety dia ada ABS, yang kedua ada quick shifter, yang ketiga ada riding mode. Nah, kita ke V2 Trailblaze, kenapa ini gue bilang sudah sangat-sangat cukup di tahun 2013, karena fitur itu di 2013 menurut gue agak sangat jarang guys. Nah, di Panigale ini 1199S ini cukup lengkap dan dibikin lengkapnya lagi oleh oleh Panigale V2 Trailblaze ini. Ini lebih disempurnain lagi. Dia ada Ducati slide control, dia ada Ducati wheelie control, bahkan ini quick shifternya dia up and down. Kalau yang ini menurut gua kemarin gue coba baru bisa up-nya aja guys. Dan ini lebih lengkap lagi. Traction control, ABS semua bisa diatur. Kalau ini by stock 1199 nggak bisa diatur, hanya mati hidup. Sedangkan Panigale V2 Trailblaze ini kalian bisa atur sesuka kalian. ABS pasti ada, traction control ada, dan masih banyak lainnya yang menurut gua salah satu penyempurnaan dari 1199S. Bahkan fitur Panigale V4 pun dengan V2 Panigale Trailblaze ini banyak kemiripan guys. Menurut gua untuk fitur di Panigale V2 Trailblaze ini sudah sangat cukupan banget buat kalian yang demen fitur di motor ini guys.
Oke, yang ketiga, perbedaan selanjutnya adalah dari wheels-nya guys, kaki-kakinya. Nah, untuk V2 Troy Bayliss ini, karena kita sudah modif, jadi sudah menggunakan BST. Tapi stoknya, motor ini masih menggunakan alloy casting biasa. Tapi bukan biasa ya, alloy casting itu tetap kuat banget, apalagi pabrikan itu membuat velg itu nggak main-main. Untuk durable, kekuatan, dan lain-lain sebagainya, gue yakin ini kuat banget. Nah, kalau Marches ini di 1199S ini mungkin bisa dibilang Panigale itu, Ducati itu membuat motor ini seperti Air Rocket package ya guys. Jadi mereka lebih mengutamakan S-nya itu adalah spesial, makanya dia dibekali langsung oleh Marchesini Forget Ill, yang mana di tahun 2013 sudah memakai Marchesini. Nggak kalah dengan Panigale V4 yang 2022 Up S yang sudah memakai Marchesini juga. Dan di motor ini sudah memakai Marchesini. Kelebihannya apa sih? Jelas, dibanding casting kalau Forget itu lebih kuat. Dan yang kedua, lebih ringan. Dan yang ketiga, durable-nya menurut gua lebih bisa oke untuk dipakai di track. Karena impact-nya tuh, velg Forget tuh menurut gua top banget. Let's go kita ke perbedaan yang keempat. Oke, kita lanjut perbedaan yang keempat, yaitu dari rasa berkendaranya guys. Ini salah satu yang unik dari kedua Panigale ini. Karena kenapa? Biasanya motor yang mempunyai wheelbase dan berat yang mirip-mirip ya, walaupun nggak mirip-mirip banget, biasanya itu mempunyai ciri khas rasa riding yang sama. Tapi ini, di dua-duanya, totally different banget rasanya. Ayo coba kita naikin dulu. Ayo Om Tats, sorry nih, minta bantuan ya. Kalau nggak dinaikin kagak Abdul. Sip. Oke, satu. Nah, yang pertama gue mau ngasih tahu dulu impresi berkendaranya dari 1199S. Kita naikin dulu. Ini sekalian dari posisi riding gue mau membahas tentang masih mencakup dengan handlingnya si motor ini. Jadi ini satu paket. Nah, uniknya adalah walaupun memiliki hampir mirip wheelbase yang sama, tapi jelas rasa nunduk capek yang berbeda. Ini totally bener-bener kalau lo pakai di street, mungkin lo kuat hanya mungkin maksimal sejam atau 30 menit kalau lo udah paruh baya kayak gue ya. Karena ini bener-bener totally nunduk dan agak tinggi. Tinggi gue 168 cm, gue pakai sepatu masih lumayan jingkek. Tapi karena dari tingginya itu membuat looks kita tuh jadi ganteng. Motornya ganteng, kitanya ganteng. Oke. Mau langsung kita duduk dulu apa langsung gue bahas handlingnya dulu enaknya nih? Duduk dulu aja, oke. Nah, selanjutnya adalah yang menurut gue motor ini bikin capek itu dari posisi footstep guys. Ini footstep standar OEM pabrik. Dan ini tingginya udah kayak Lightech. Tuh, kaki lo sebegitu nekuknya, beda dengan superbike lainnya yang pernah gue cobain seperti ZX10, bahkan R1M, bahkan CBR yang kelewat nyaman. Ini motor udah nggak perlu ganti footstep kalau lo masih kalau lo pengen bawa motor ini ke track guys. Jadi ini udah bener-bener special package banget. Cuman itu beauty is pain bro. Lo kalau mau ganteng ya pasti lo harus capek dulu. Nah ini lo bisa lihat posisinya, setangnya lebar, nunduk ke bawah, underyoke-nya turun sekali. Beda dengan superbike lainnya yang masih sangat bisa gue nikmati. Tapi motor ini masih bisa gue nikmati. Tadi yang gue bilang paling cuma 30 menit aja. Selebihnya kalau lo kuat dari 30 menit atau sejam, lo berarti luar biasa. Nah, ini impresi gue tentang 1199S ya guys ya. Aduh, gue lupa standarnya. Lanjut. Kita coba Panigale V2 Troy Bayliss. Nah, gue masih nggak tahu alasan kenapa Ducati itu merubah sensasi berkendara, bukan merubah sih, agak sedikit merubah sensasi berkendara di Panigale V2 Troy Bayliss ini. Bahkan V4 pun jauh lebih enak dibanding 1199S untuk posisi riding. Ini Hanes review aja nih, ini perbedaannya. Nah, di Panigale V2 Troy Bayliss ini jauh lebih manusiawi guys. Nunduknya beda kan? Tuh, nekuk footstep-nya juga beda. Ini nggak begitu nekuk banget, masih sangat bisa dinikmati. Dan juga bahkan kalau untuk di website itu beratnya lebih berat V2 Troy Bayliss dibanding 1199S guys. Beda hampir 9 atau 10 kilo. Tapi rasanya masih enak V2 Troy Bayliss. Mungkin zaman dulunya banyak pengguna Ducati di Indonesia, Asia maupun luar negeri yang mengeluhkan tangan mereka, bahu mereka tuh cepet capek pakai 1199S karena memang senunduk itu. Oke,
pembahasan selanjutnya tentang perbedaan posisi riding. Selanjutnya yang menurut gue adalah handling. Visualisasi gue menggunakan dua motor ini adalah jauh lebih more improve, jauh lebih enak memakai V2 Troy Bayliss. Padahal electronic suspension di 1199 ini sudah ditanamkan, bahkan tapi Panigale V2 Troy Bayliss ini masih manually adjustable. Perbedaan yang sungguh signifikan, bahkan lebih mahal shocknya 1199S, tapi rasanya jauh beda. Ini lebih, gue lebih ke harus review lagi nih ya. Ini sebagai nanti customer, lo bisa membayangkan rasanya membawa motor ini, tapi tetap dengan harga segini di ratusan juta, ini masih sangat worth it dibeli. Nah, yang gue rasakan menggunakan 1199S itu adalah kaku guys handlingnya. Dia kalau kita ajak tekuk, kalau kita udah agak lebih miring pengen cornering, rasanya nih motor pengen diri lagi. Apa gua yang nggak bisa ngendaliin ini motor, apa gua yang nggak jago bawa nih motor. Tapi yang gue lihat-lihat di luar negeri, orang yang jago bawa nih motor tetap bisa cornering seenak itu. Nah, itu balik lagi karena kemarin gua yang bawa motor ini, gue cobain ini memang agak kaku 1199S. Beda dengan Panigale V2 Troy Bayliss yang lo tekuk mau kayak gimana pun, ini motor nurut banget. Bahkan menurut gue ini sensasinya mirip ke Yamaha R6 handlingnya. Ini bener-bener nimble, nurut, juga mungkin kebantu dengan ban yang masih baru. Lalu juga fun to drive-nya, kalau kalian lagi macet-macetan, motor ini nggak menakutkan gitu untuk kalian selap-selip di macet. Pokoknya kalau untuk kaki-kaki, gua lebih memilih Panigale V2 Troy Bayliss. Let's go, kita ke pembahasan yang kelima tentang perbedaan dua motor ini. Lanjut. Lalu yang kelima perbedaannya adalah yang terakhir nih ya, dari segi engine. Nah, untuk Panigale V2 Troy Bayliss itu dia menganut sistem Super Quadro. 1199 itu dia Desmodromic. Nah, perbedaannya itu adalah gue belum menemukan website yang menjelaskan tentang Desmodromic, tapi yang gue tahu baru hanya Super Quadro ini. Karena kenapa? Mesin lebih baru, pasti lebih update. Terus yang perbedaan Super Quadro itu setahu gua tutup katupnya itu dia itu dimainkan oleh noken as, katanya seperti itu by data ya, tapi realnya kita nggak tahu karena kita belum pernah melihat rancang bangun dalamnya di kedua motor ini guys. Dan juga perbedaannya adalah jelas cc-nya lebih besar 1199S, memang jauh lebih kencang dibanding Panigale V2 Troy Bayliss, dan juga rasio gearingnya jauh lebih panjang 1199 dibanding V2 Troy Bayliss yang menurut gua terlalu padat rasio gearnya, jadi cepet ganti giginya. Tapi bahkan banyak orang yang demen rasio rapet, jadi seru gitu. Fun to drive, kalau ini kan lama gitu guys. Tapi balik lagi itu ke perspektif masing-masing. Lo lebih suka tenaga bawah atau lo lebih suka tenaga atas. Mungkin itu perbedaannya sedikit yang bisa gue jelaskan tentang kedua motor ini. Dari gearing sama, dari mungkin rasa kompresi juga berbeda, tapi nanti kita bahas yang lebih menarik di persamaannya guys. Oke, kita bahas persamaan nih. Persamaan yang pertama adalah di motor ini memiliki struktur ya. Struktur engine yang sama tapi daleman yang berbeda. Strukturnya itu motor ini mirip banget. Hampir nggak ada bedanya. Kalau misalkan kita sebagai mata awam ngelihat motor ini, pasti kita ngelihatnya sama. Dari bentuk L-twin-nya sama, dari bloknya sama, penempatannya sama. Bahkan nanti kita bahas yang terakhir, dari suaranya pun juga sama. Bahkan kompresinya menurut gua mirip-mirip nih motor. Oke, let's go. Kita yang kedua untuk persamaannya. Nah, untuk persamaan yang kedua, yang sama adalah armnya. Gue bingung ini kenapa bisa sama. Padahal teknologinya jelas agak lumayan jauh berbeda. Tapi Ducati sudah membuat 1199S 2013 sama dengan Panigale V2 Troy Bayliss 2022 guys. Mungkin Panigale masih pede, mungkin Ducati masih pede dengan arm yang mereka buat, single set arm ini yang berbahan kuat. Terus juga lekukannya keren, makanya mungkin sama Ducati itu dibikin yang sama guys. Bahkan kalau motor ini dipakein velg 1199S, ini masih bisa banget. Karena dari lubang hub wheel-nya itu sama semua. Coba kita tengok 1199S. Tuh, nanti diambil dari Sunematic, kakek boleh. Ini bener-bener struktur dan grafiknya itu sama banget. Bukan berarti ini jelek, ini
Keren banget. Oke, kita lanjut yang ketiga untuk persamaan yang sama. Oke, yang ketiga ini adalah penempatan shocknya guys. Nah, mungkin ini gue agak sedikit bercabang untuk pembahasannya. Ini totally sama tempatnya dengan Panigale 1199 ya. Plug ketiplek sama, tempatnya pun sama, posisinya pun sama. Karena mereka menganut dengan yang namanya hemat budget. Kenapa gue bilang hemat budget? Karena ini untuk struktur rangka frame, ini dia similar banget guys. Makanya Ducati mungkin nggak mau repot ya bikin untuk frame untuk topang engine. Karena kenapa motor ini sebenarnya itu dan 1199 itu nggak ada frame-nya guys. Dia frame-nya itu nyatu dengan head engine-nya. Makanya dia ditaruh di sini. Mungkin alasannya juga yang menurut gua shock tidur itu bahkan lebih gampang untuk di-tuningnya. Kita untuk ribbon compression daripada di bawah. Dan juga menurut gua kelejitan handlingnya juga lebih tidur seperti ini dibanding lo monoarm naik ke atas begini. Menurut gua sih seperti itu ya. Yang pernah gue coba memang shock tidur tuh rasanya amazing sih. Nah, tempatnya sama, di tempat yang sama, bahkan frame pun dia letaknya juga sama guys. Dari posisi struktur engine dan body, mereka mempunyai juga tekukan yang sama. Bahkan di belakang ini udah nggak ada frame. Sama seperti dengan 1199, ini juga udah nggak ada frame. Tapi poin plusnya lagi adalah motor ini lebih ke Xbox untuk sisi shock breakernya. Mewah banget dari Ducati DNTB. Oke, let's go. Kita ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat adalah ini yang salah satu unik yang tadi gue bahas sempat persamaan yang paling sama banget menurut gue adalah dari segi suara. Walaupun kompresi agak sedikit berbeda, cc berbeda, tapi nggak tahu kenapa Ducati dan dentumannya hampir semua motor sama. Biar nggak penasaran, kita cek sound dulu untuk yang Panigale 1199S. By the way, ini udah menggunakan thermic ya. Thermicnya ini dia full system. Ini bawaan OEM guys, jadi per paket gitu. Let's go kita nyalain. Tuh. Merdu banget. Oke, thermic emang terkenal adem. Let's go kita dengerin suara dari Panigale V2 Trabelis yang udah menggunakan 3/4 dari Aero. Ini agak sedikit kenceng, tapi kalian bisa dengerin dentumannya. Nanti terakhir gue bakal nyalain dua-duanya. Oke. Oh. Ini dentumannya sama guys, cuman karakter knalpotnya yang beda. Kompresinya sama, dia lantang, rata gitu, sama banget. Sama banget. Nih, sekarang gue nyalahin Panigale 1199. Dentumannya percis plek. Oh. Yang ini ngebass karena thermic, yang ini aero karena suaranya lebih sedikit keluar. Perbandingan itu, kalian bisa dengar nggak? Ya, gue bingung nih. Ducati bisa bikin motor tuningan beda, tapi memiliki dentuman rasa knalpot, suara knalpot yang sama. Oke, kita lanjut ke perbedaan yang terakhir. Nah, yang persamaan terakhir yang kelima adalah dari segi pengereman. Jelas, dari Ducati by standar OEM mereka sudah menggunakan kaliper yang sangat luxury. Yang lain yang tak bukan adalah Brembo bin Pakem ya. Motor ini sudah menggunakan master rem yang similar, plug ketiplek, radialnya sama, ukurannya sama dari Brembo. Dan ini by the way sebenarnya kalipernya untuk seri 1199 originalnya seperti ini, tapi yang ini sudah di-upgrade guys. Tapi sebenarnya struktur untuk pengereman Ducati itu nggak ada yang beda. Karena 1199 dan V2 mereka sudah bawaannya udah branded hose. Jadi untuk selang remnya itu dia komposisinya sama, tapi ini udah di-upgrade pakai hel biar lebih ganteng. Dan juga untuk master rem belakang sudah pasti by standarnya sudah menggunakan Brembo juga. Kalian udah nggak usah ragukan lagi lah Brembo apalagi Brembo bawaan pabrik juga memang udah pakem banget untuk harian oke. Bahkan kalian untuk track day latihan juga udah oke banget guys. Seperti itu. Oke, gimana? Sudah melihat perbedaan dan persamaan dari kedua motor ini. By the way, untuk yang nanyain harga, biar nggak nanya di komen, tapi boleh kalau mau nanya di komen, gua mereveal harga di Panigale V2 Trabelis itu di 890 juta, masih bisa nego. Dan
ini kilometer di bawah 1000. Lalu 1199S 2013 ini kilometer baru berjalan di 5000. Nyari di mana lagi lo? 1199S kilometer 5000 kita open hanya di angka 480 juta. Masih kita persilakan nego sampai Anda puas dengan negonya. Ya, kondisi terbaik insya Allah ada di Biker Second Sport. Nah, mungkin tambahan lagi buat kalian yang mau menambahkan ada lagi perbedaan atau persamaan, boleh banget kita diskusi di kolom komentar. Mungkin gue masih nanti ada kurang-kurangnya, kalian yang lebih paham, kalian ada yang jauh lebih tahu knowledge tentang kedua motor ini, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja review singkat dari gue mengenai kedua produk motor ini. Dan ditunggu unit coming apa lagi, review apa lagi, dan komparasi apa lagi nantinya bakal hadir di YouTube channelnya Biker Second Sport. Gue Bilal Ramadan cabut, assalamualaikum. Thank you.